Oke, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online beserta dinamika-dinamika dan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalamnya. Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang perilaku DC pinjol yang sering mereka lakukan kepada para debiturnya yang gagal bayar. Ada beberapa perilaku dari debt collector aplikasi pinjaman uang online yang memang bisa membuat para debitur yang gagal bayar menjadi stres, depresi, panik, dan ketakutan. Sehingga cenderung membuat si debitur melakukan hal-hal yang justru merugikan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, kita akan bahas perilaku-perilaku dari DC pinjol tersebut, tapi tentunya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai beres agar informasi yang kalian terima itu tidak setengah-setengah. Jadi teman-teman, ada beberapa tindakan-tindakan atau perilaku debt collector aplikasi pinjaman uang online yang memang cukup bisa membuat para debiturnya yang gagal bayar menjadi panik dan stres, bahkan bisa depresi. Jadi apa saja perilaku tersebut? Ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman agar kita harus tahu dulu bagaimana sebenarnya jalan pikiran dari DC tersebut begitu menagih para debiturnya yang gagal bayar. Yang pertama, DC tersebut sudah barang tentu akan melakukan penagihan kepada para DC-nya. Itu yang pertama, melakukan penagihan. Dan yang kedua, mereka akan membuat kalian panik. Jadi itulah tujuan mereka. Jadi kalau mereka tidak berhasil melakukan penagihan, maka mereka akan sebisa mungkin untuk membuat kalian menjadi panik. Oke, apa saja hal-hal tersebut? Kita akan bacakan langsung ya kepada teman-teman. Kita akan paparkan langsung kepada teman-teman. Yang pertama yaitu adalah debt collector akan selalu menyarankan debiturnya yang gagal bayar untuk mencari dana talangan. Itu sudah barang tentu. Pasti teman-teman di luar sana yang gagal bayar sering disuruh oleh DC-nya untuk mencari dana talangan. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita disuruh oleh DC-nya untuk mencari dana talangan? Jadi yang perlu kita lakukan saat itu adalah, ini semuanya berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama itu saya mengatakan kepada DC-nya, saya sudah mencari uang ke sana kemari, namun belum juga mendapatkan uang. Jadi saya tetap bersiteguh pada kondisi itu, saya sudah upayakan uang tapi belum dapatkan uangnya juga. Jadi hal seperti itulah yang saya sampaikan. Walaupun si DC akan terus berargumen dengan kalian untuk tetap mengusahakan bagaimana agar kalian mendapatkan uang dengan cara mencari dana talangan atau menghutang lagi di tempat yang lain. Dan saya juga pernah melakukan, saya katakan kepada DC-nya, ya sudah, coba abang talangin dulu, nanti saya bayar sama abang. Ya, jadi saya katakan kepada DC-nya seperti itu, walaupun itu sebenarnya bercanda. Namun hal tersebut cukup efektif, ibaratnya itu memberikan signal kepada si DC bahwasanya kita tidak panik di saat dia melakukan penagihan kepada kita. Jadi perilaku kedua yang sering dilakukan DC pinjol itu yaitu mengancam akan menurunkan DC lapangan ke rumah ataupun ke kantor kita. Itu sering mereka lakukan dan mereka informasikan melalui WA, SMS, dan bahkan mungkin email. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jadi yang perlu kita lakukan yaitu ya katakan saja kepada DC-nya bahwasanya silahkan pihak debt collector lapangan datang ke rumah saya, tetapi jangan lupa membawa persyaratan-persyaratan atau membawa identitas, membawa surat tugas atau membawa surat penagihan. Katakan kepada si DC yang nelpon kalian. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan informasi kepada DC tersebut bahwasanya kita memang ngerti aturan, kita tahu aturan. Jadi dan juga menunjukkan bahwasanya kita tidak panik, kita tidak takut walaupun kita diancam seperti itu.
sehingga DC tidak akan lagi bisa sembarangan ngancam-ngancam kalian. Kira-kira seperti itu. Terus perilaku yang ketiga yang sering dilakukan oleh pihak DC aplikasi pinjol kepada debiturnya yang gagal bayar, yaitu ngancam nasabahnya dengan pasal 372, pasal 378 tentang penggelapan, tentang penipuan. Dan ini kalau kita tidak pahami dengan benar, ini cukup membuat panik ya. Karena kita kan ada hutang tapi tidak bayar, jadi pikiran kita, oh kita menipu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya teman-teman. Kalau ini permasalahan di pinjol ini adalah murni permasalahan hutang piutang, jadi jalurnya perdata. Jadi bagaimana kalau kita bisa terjerat di 372, 378 apabila sewaktu kita melakukan pinjaman permohonan hutang itu menggunakan data-data palsu, identitas palsu, maka disitulah kita bisa terjerat dengan pasal 372, pasal 378, penggelapan dan penipuan. Itulah dia deliknya. Tapi selama teman-teman semuanya sewaktu melakukan permohonan pinjaman menggunakan data real, data yang sebenarnya, maka kalian jangan takut, kalian jangan panik. Kalian tidak akan memenuhi unsur untuk dijerat dengan pasal 372 dan pasal 378 tersebut. Perilaku keempat yang sering dilakukan debt collector aplikasi pinjol ini yaitu menghubungi kontak darurat dan melakukan penagihan kepada kontak darurat kita. Itu sebenarnya sudah keluar dari jalur-jalur ketetapan metode penagihan yang dibuat oleh AFPI dan OJK. Jadi teman-teman, untuk mengimbangi sikap DC tersebut, saya informasikan saja kepada teman saya bahwasanya data saya sedang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya sudah, sesimpel itu saja saya katakan kepada teman saya. Jadi pun saya di situ juga memohon maaf, minta maaf kepada teman atas ketidaknyamanannya akibat ditelepon-telepon oleh pihak DC aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, itulah tadi dia perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh DC pinjol yang memang kalau kita tidak sikapi dengan benar dapat menimbulkan panik, stres, dan bahkan depresi. Sehingga membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini memang mungkin sudah merasakan dirugikan ataupun diresahkan oleh penagihan-penagihan DC pinjol, kalian boleh langsung laporkan perilaku DC pinjol tersebut dan beserta bawa buktinya ke kantor polisi terdekat, Polres terdekat atau Polsek terdekat. Jadi emang saat ini Bareskrim Polri beserta jajarannya memang menginstruksikan kepada kepolisian seluruh Republik Indonesia untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait DC aplikasi pinjol yang meresahkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saat ini semuanya sudah gampang, semuanya sudah mudah. Jangan panik, jangan stres lagi ya. Kita tidak inginlah setiap hari mendengar berita-berita stres, depresi yang malah merugikan diri kalian sendiri. Oke, baiklah teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.